Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama Mimbar Gemar GSCA Uniel Surabaya dan cabang GSCA Nugra Kemendung. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan renungan atau gemar kita pada pagi hari ini, di mana saya akan mengambil satu ayat yang dimana itu memberkati saya dan akan memberkati Bapak Ibu semua. Nah, pada pagi hari ini saya akan membacakannya bagi kita semua, di mana yang terdapat dalam Amsal 14 ayat 7 hingga ke 9. Demikian firman Tuhan. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat yang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, di mana momentum pada pagi hari itu menjadi momen yang sangat penting, di mana kita bisa nge-refresh pikiran kita dan hati kita. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah melalui hari-hari yang kemana itu mungkin banyak hal yang kita alami, capek, sibuk, pusing, dan mungkin banyak masukan yang kita alami, banyak suara-suara yang kita dengar, entah itu memberkati kita atau tidak. Nah, pada pagi hari ini momen yang paling penting sebelum kita memulakan aktivitas kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan, di mana saya mengambil yang terdapat dalam Amsal 14 ayat yang ke-7 hingga ke-9, di mana pada pagi hari ini saya memberikan tema kecil bagi kita, yaitu bijak menjaga pengaruh dan kejujuran hati. Di mana kita tahu ya, di dalam hidup ini banyak yang bisa ngerusakin fokus kita, di mana obrolan yang mungkin tidak membangun, dorongan dari lingkungan yang gak sehat, sikap keras kepala kita sendiri, dan sampai dosa-dosa kecil yang bahkan kita menganggapnya remeh, kita menganggapnya enteng, kita menganggapnya sepele. Nah, itu bisa membuat kita ngerusakin fokus kita. Pada Amsal ini kita belajar, khususnya pada Amsal 14 ayat 7 hingga 9, itu mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan itu bukan muncul dari banyaknya pengetahuan saja, tetapi dari memilih pengaruh yang tepat dan mau dikoreksi, dan yang paling terutama hidup jujur di hadapan Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita akan menggali sedikit tentang ayat ini. Apa sih yang kita bisa dapat daripada ayat ini? Dimana kalau kita melihat ayat yang ketujuh itu dikatakan jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak ada pada bibirnya. Dimana kata bebal ini yaitu berarti orang yang tahu yang benar tetapi sengaja nolak, dimana bukan soal kurang pintar tetapi kurang mau berubah. Mereka gak membawa kita ke arah yang benar karena isi mulut mereka bukan hikmat. Di situ Tuhan bilang, Tuhan katakan jauhi, bukan untuk membenci tetapi untuk menjaga diri kita dari pengaruh yang menyesatkan. Pada pagi hari ini, di mana ayat yang ketujuh itu mengatakan kita jauh orang bebal karena pengetahuan tidak ada pada bibir. Tuhan tidak mengatakan bencilah, tapi Tuhan mau kita menjaga diri kita. Kita menjaga dari lingkungan orang-orang seperti itu. Dimana kalau mungkin kita sering melihat di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin kita punya teman, punya orang-orang lingkungan sekitar kita yang mungkin kelihatannya asik, tetapi mana pembahasannya atau obrolannya itu membuat iman kita bukan semakin maju, tetapi semakin mundur. Atau mungkin ada lingkungan yang kelihatan santai, tapi nilai-nilainya jauh dari Tuhan. Dimana Tuhan ajar kita buat tetap baik kepada semua orang, tapi gak semua orang itu boleh ngisi pikiran kita. Dimana berarti kita gak bisa membiarkan orang lain itu yang mengatur pikiran kita, tetapi biarlah firman, biarlah Tuhan yang bisa mengatur kehidupan kita. Karena kita diberikan kebebasan untuk mengatur semuanya. Tuhan memberikan kita roh hikmat dan roh bayu, bahwa Tuhan memberikan roh kudusnya kepada kita, di mana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Karena pagi hari ini Tuhan mau kita harus belajar jaga hati kita, menjaga jarak hati kita. Dimana kalau ada sebuah hubungan bikin kita semakin negatif, kita semakin ngeyel, kita semakin jauh dari Tuhan, itu tandanya kita perlu mengatur batas. Nah,
pada ayat yang selanjutnya, di mana ayat yang ke-8 di situ katakan, mengerti jalan sendiri adalah hikmat yang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Mana orang bijak ini, dimana yang berarti mereka ngerti arah hidupnya karena dia terbuka terhadap arahan Tuhan. Tapi sedangkan orang bebal itu ditipu oleh dirinya sendiri, merasa benar padahal makin salah. Dimana kalau kita tahu kebodohan itu berasal dari atau sering dimulai dari ketidakmauan untuk diperiksa. Kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa salah ambil sikap, salah omong, salah respon. Mungkin itu yang sering kita alami ya Bapak Ibu. Dimana kalau orang bijak akan berhenti sebentar dan bilang, Tuhan, aku harus ngapain? Aku benar atau aku cuma ngikut ego saja? Contoh paling simpel nih Bapak Ibu, Tuhan, kalau kita lagi marah nih, misalnya kita lagi marah, kita cek dulu apakah itu bijak. Kita mungkin saat lagi panas-panasnya menggebu-gebu emosi kita dan kita mengambil keputusan, nah ternyata keputusan itu salah. Itu kita membiarkan emosi kita, ego kita. Itu bukan maksud Tuhan, tetapi ego kita sendiri yang kita gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita lagi emosi, kebawa suasana dan lain sebagainya di lingkungan pekerjaan, pelayanan, kehidupan sehari, keluarga dan lain sebagainya, kita harus bisa tanya Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, firman ini sangat menegur bagi kita semua. Dimana kalau kita membuat keputusan dengan kepala yang panas, dengan emosi, itu pasti tidak baik. Ada hal yang contoh yang simpel dan yang selanjutnya, dimana kalau kita mengambil keputusan penting, kita jangan terburu-buru, kita harus berdoa. Kita tanya Tuhan, dimana itu adalah sebagai bentuk sikap kita, sikap kedewasaan kita, dimana sikap terbuka untuk dikoreksi itu adalah tanda kedewasaan. Dimana kalau kita memulai atau sebelum memulai apapun itu, tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini maksudmu atau bukan? Apakah ini ego saya, keinginan saya, atau ini keinginan? Nah, kita harus bisa bertanya kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus bisa bertanya kepada Tuhan. Kita hidup di dalam arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, dimana Tuhan yang menuntun kita dan kehidupan kita. Dimana kalau kita mau hidup dalam takut akan Tuhan, kita biarkan Tuhan menuntun kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Ayat mana ayat yang selanjutnya dikatakan, orang yang memperolok-olokkan korban perdamaian akan berlaku jahat, tetapi orang jujur akan mendapat kesukaan. Dimana kalau kita tahu ya, pada perjanjian lama, dimana dulu korban perdamaian itu adalah simbol pengampunan Tuhan. Dimana orang meremehkan itu berarti meremehkan dosa, meremehkan anugerah, merasa enggak butuh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang jujur atau Yesraim itu hati yang lurus, enggak pura-pura di hadapan Tuhan. Mungkin kita sering mengalami hal seperti itu. Mungkin hal yang kecil kita sering remehin. Cuma bohong dikit. Cuma kejahatan kecil. Cuma kebahitan kecil. Cuma mikir negatif sebentar. Cuma begitu sampai seterusnya. Kita menganggapnya remeh loh Bapak Ibu. Tetapi hal kecil yang dianggap biasanya, yang kita anggap remeh, sepelekan, tetapi lama-lama itu membuat bikin hati kita semakin keras. Dimana kalau orang yang jujur hadapan Tuhan bakal mengalami namanya damai yang gak bisa dibeli, hati ringan, hidup tenang. Kita harus membiasakan kehidupan kita senantiasa tanya Tuhan. Jangan menganggap hal-hal kecil itu, yang dikatakan dosa-dosa yang kecil itu, menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau belajar jujur sama kelemahan diri sendiri. Jangan kita menunggu sampai itu menjadi dosa yang besar baru kita sadar, dan kita mulai biasakan bahwa semua yang bikin kita gelisah, yang bikin kita takut, yang bikin kita kepikiran, kita bawa kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan itu membutuhkan 3 hal, di mana yang pertama
bertiga jujur di hadapan Tuhan, bukan meremehkan dosa. Pada pagi hari ini kita biarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, di mana kalau kita memilih pengaruh yang benar, membuka hidup untuk koreksi jujur di hadapan Tuhan, pasti hidup kita akan dipengaruhi, iman kita akan terus bertumbuh dan takut akan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, memberkati kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu ini terus menjadi terang di dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi setiap jalan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menuntun kami dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati setiap kehidupan kami, khususnya pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati setiap keluarga kami, memberkati setiap orang tua kami, anak-anak kami, dan semua keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa terus hidup di dalam takut akan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami, dan bukan kemauan kami, bukan ego kami, tetapi itu adalah kemauan Tuhan, itu adalah keputusan Tuhan, itu adalah jalan Tuhan, di mana Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Yang terbaik pasti Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Pada pagi ini kami bersatu hati menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi pegangan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang selalu menuntun kami di dalam melakukan aktivitas kami secara menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.